sehingga kita semua dapat hadir dalam sidang paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019. RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN tahun anggaran 2019. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, pada hari ini kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2019 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2019 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP ini merupakan opini WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut diperoleh pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Opini WTP atas LKPP tahun 2019 semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, perekonomian Indonesia yang kami laporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 menunjukkan beberapa catatan dan capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global karena dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditas, serta perlambatan ekonomi yang terjadi pada beberapa negara di dunia. Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tetap tumbuh 5,02% atau sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,17%. Berdasarkan data Asian Development Outlook, pada bulan April 2020, pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 tersebut relatif baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%. Sinergi yang kuat antara institusi moneter dan fiskal telah dapat meminimalkan dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan nasional pada tahun 2019. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2019, angka produk domestik bruto tahun 2019 mencapai 15.833,9 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan angka PDB sebesar 14.838,3 triliun rupiah.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ditopang oleh stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Kondisi tersebut tercermin dengan tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, di bawah target inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2019, yaitu sebesar 3,5%. Capaian tingkat inflasi 2019 berada di bawah 3% adalah merupakan capaian terendah dalam kurun waktu 20 tahun. Hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia melalui tim pengendalian inflasi nasional yang berfokus pada konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasok, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang baik. Pimpinan dan para anggota Dewan yang kami hormati, selama tahun 2019, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang sangat krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 pada kisaran 14.146 rupiah per US dollar, yang cenderung menguat jika dibanding dengan posisi rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2018 sebesar 14.247 rupiah per US dollar. Capaian apresiasi nilai tukar rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 128,18 miliar US dollar. Lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar 120,65 miliar US dollar. Nilai cadangan devisa pada akhir 2019 tersebut ekuivalen dengan pembiayaan 7,6 bulan import yang berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan import. Di tengah kondisi pelemahan global yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, neraca pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar US dollar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar US dollar. Capaian tersebut merupakan hasil implementasi kebijakan pemerintah di bidang perdagangan berupa pengendalian impor. Kinerja neraca pembayaran sepanjang tahun 2019 merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang makin kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, pada prinsipnya APBN merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan di dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Hal ini dapat terlihat dari beberapa capaian atas pengelolaan APBN tahun anggaran 2019. Pertama, indeks pembangunan manusia mencapai angka 71,92 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39. 2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28% atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,34%. Persentase penduduk miskin sebesar 9,22% atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66%. Dan keempat, rasio Gini yang membaik pada angka 0,380 yang lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 0,384.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 tersebut merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu rasio Gini pada tahun 2019 merupakan rasio Gini terendah sejak tahun 2014. Pemerintah juga berhasil mempertahankan persentase penduduk miskin pada level 1 digit atau di bawah 10% dan makin menurun. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. LKPP tahun 2019 terdiri dari 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Selanjutnya mengenai ringkasan dari masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dalam laporan realisasi APBN tahun 2019 dijelaskan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar 1.960,6 triliun atau 90,6% dari anggaran pendapatan pada tahun 2019. Pendapatan negara tahun anggaran 2019 tersebut meningkat 16,9 triliun atau 0,9% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 408,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 5,5 triliun rupiah. Belanja negara baik dalam bentuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, serta dana desa berperan cukup besar di dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pada tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai 2.309,3 triliun rupiah atau 93,8% dari anggaran belanja tahun anggaran 2019 yang terdiri dari belanja